talak jatuh sayang tibu, talak tak ucapkan tak kena balik. Ini banyak kejadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anzala as-sakinatu fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah. Pertama-tama kita tidak bosan-bosan selalu menyampaikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan ini tema kultum kita adalah dinamika talak di dalam Islam. Sebelum kita akan mengkaji terkait dengan dinamika persoalan talak di dalam Islam, maka tentu akan lebih baik kita akan mengkaji apakah yang mendasari atau mungkin apakah yang mendahului dari talak itu. Dalam kajian Islam, bahwa sebagai umatnya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk yang disebut dengan menikah. Perintah Allah di dalam surat An-Nisa, Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayyama minkum minas salihin min ibadikum wa imaikum wa ayyakunu fuqara fayughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Kata Rasulullah, sebagai dasar tolak ukurnya dalam sebuah pernikahan itu memang Allah perintahkan kepada kita. Kata Allah, maka nikahkanlah para bujang, para gadis di antara hamba-hambaku, kata Allah. Maka jika mereka itu belum mampu, belum sanggup, atau katakanlah miskin, wa ayyakunu fuqara, maka kata Allah, Allah janji akan memberikan kepada mereka itu kecukupan atau kekayaan. Maka nikmat Allah itu, karunia Allah itu lebih besar, seluas langit dan bumi. Di lain hal Rasulullah SAW juga mengatakan, wahai para pemuda dan pemudi, jika kamu telah sanggup, jika kamu telah mampu untuk menikah, maka segeralah kamu menikah. Jadi sebuah instrumen di dalam kehidupan kita ini yang tidak bisa kita lewatkan itu adalah persoalan nikah. Bahkan persoalan nikah itu di negara kita itu diatur oleh aturan undang-undang dan regulasi. Di samping juga Allah telah menyampaikan dalam firman dan ayat yang kita bacakan tadi. Bahkan segalanya diatur di dalam undang-undang semi-Islam yang disebut dengan kompilasi hukum Islam. Artinya kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, ketika kita membicarakan yang namanya pernikahan itu, ternyata negara hadir, negara menyiapkan perangkat-perangkat itu. Oleh karena itu ketika kita membicarakan sebuah pernikahan itu tidak hanya cukup kita memahami tentang nikah. Kalau nikah adalah disebut dalam pernikahan itu dalam agama kita disebut dengan mithqan ghalizan, buhul, perjanjian yang kokoh, perjanjian yang kuat, itulah yang disebut dengan pernikahan. Maka dalam firman Allah Subhanahu wa taala ada 5 kali kata-kata itu disebutkan oleh Allah
yang disebut dengan mithqan ghaliza. Satu kata-kata itu disebutkan ketika perjanjian antara manusia dengan manusia yang disebut dengan nikah. Bagaimana Rasulullah SAW menikah dengan seorang perempuan yang disebut dengan Khadijah. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, pada saat ini kita akan membicarakan muara dari sebuah pernikahan itu. Bagaimana sebuah pernikahan itu memang dibangun dengan dasar yang kokoh, dibangun dengan landasan yang kuat. Itulah dengan landasan ketaatan agama, ketaatan seseorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi akhir dari muara sebuah pernikahan itu ada kalanya tidak sampai kepada hidup dan matinya seseorang dalam sebuah pernikahan. Ada orang mengatakan, saya mau menikah, saya ingin kematianlah yang nanti akan memisahkan kita. Ada orang menikah, tetapi kadangkala nikah pernikahannya itu umurnya kadangkala pendek. Ada mungkin 5 tahun, ada mungkin 20 tahun, ada mungkin bahkan 30 tahun. Itulah yang disebut dengan sebuah kajian dalam agama kita, at-talaq. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dikatakan at-talaqu marratani fa imsaku bima'rufin wa imsaku bima'rufin wa ihsanun. Ya, karena talak itu ada 2. Ya, ada yang bisa dirujuk dan ada yang tidak bisa dirujuk. Dan talak itu adalah sebuah kata-kata yang diungkapkan oleh suami kepada istrinya ketika sebuah pernikahan itu tidak lagi bisa melaksanakan kewajiban yang masing-masing. Dan talak itu hanya boleh diucapkan oleh seorang suami, tetapi bukanlah talak ketika itu diucapkan oleh seorang istri. Kenapa talak itu hanyalah hak suami? Karena yang boleh mengucapkan itu adalah suami, karena suami itu merupakan adalah pemimpin dalam rumah tangga. Tapi ketika seorang istri dia tidak lagi bisa untuk mempertahankan keluarganya, dia tidak bisa lagi untuk bersama-sama dengan suaminya, maka si istri boleh mengajukan yang disebut dengan khulu' atau gugat cerai ke pengadilan agama. Oleh karenanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatakan bahwasanya sebuah pernikahan itu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk menuju rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, untuk menuju rumah tangga yang bahagia, harmoni. Tapi ada kalanya kaum muslimin, rumah tangga itu berakhir yang disebut dengan talak. Lalu talak itu bagaimana? Talak itu adalah kata-kata yang diucapkan oleh seorang suami kepada istri ketika rumah tangga tidak bisa lagi dipertahankan. Sebenarnya Bapak dan Ibu yang berbahagia, ada proses yang harus dilalui oleh seorang suami dengan seorang istri ketika terjadi persoalan masalah dalam rumah tangga. Jangan sampai seorang suami itu mengucapkan talak kepada istrinya, padahal ada sebuah fase yang harus dilalui. Yang pertama adalah fase bagaimana seorang suami menasihati istrinya. Ketika seorang istri tidak bisa lagi menerima nasihat oleh suaminya, bahasa agamanya istrinya itu nusus, membangkangnya, tidak namuhnya mandangan kecil suami leh, tidak namuhnya mandangan nasihat suami leh. Maka ada jalan berikutnya adalah maka suami memberikan sebuah pelajaran kepada istrinya, maka pisah tempat tidur. Boleh jadi suami di kamar depan, istri kamar di belakang. Tidak juga lagi fase itu ditemukan sebagai nasihat, sebagai pukulan bagi seorang istri, maka seorang suami boleh menyampaikan masalah rumah tangganya kepada kedua belah pihak. Jadi ada fase. Tapi kaum muslimin sidang salat zuhur yang dimuliakan, yang terjadi sekarang apa? Yang terjadi sekarang adalah ketika suami sudah mulai tidak sayang lagi kepada istri karena istrinya mungkin nusus atau membangkang kepada suaminya. Kadangkala suami cepat-cepat mengadukan persoalan itu ke KUA atau bahkan ke pengadilan agama. Padahal
ada masa fase, ada masa tahapannya. Jangan langsung. Kenapa? Karena kata tolak itu benar halal, tapi dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah, at-talaqu halal aghadabullah. Memang talak itu adalah halal, akan tetapi dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya Bapak dan Ibu hadirin berbahagia, ketika sebuah pernikahan yang suci, pernikahan yang agung, pernikahan yang mulia, apakah bisa dirusak, bisa dihentikan, bisa diputuskan? Kadang-kadang hanya masalah sepele saja. Kadang hanya masalah yang mungkin sedikit, yang mungkin salah paham dalam rumah tangga, sehingga muncul kata-kata itu. Bapak dan Ibu, ini perlu kita sadari. Mungkin kita, mungkin saudara kita, mungkin menantu kita, mungkin orang sekeliling kita, janganlah mudah, janganlah tersulut, janganlah gampang mengucapkan kata-kata itu. Karena ada kata tiga kata yang tidak boleh dipermain-mainkan, kata Rasul. Yang pertama adalah kata-kata nikah. Kalau kata-kata nikah diucapkan oleh seseorang, maka kalau jadi. Termasuk juga kata-kata talak yang diucapkan oleh suami kepada istri, mungkin dalam keadaan bergurau, mungkin keadaan bercanda, mungkin dia keadaan yang normal-normal. Ya kalau jadi itu jadi. Ya, kemudian yang ketiga adalah nazar. Itu hutang. Oleh karena itu kata-kata itu janganlah dipermain-mainkan di dalam kehidupan kita ini. Kita lihat Bapak dan Ibu hadirin berbahagia, kadang kata-kata tolak itu menjadi senjata bagi suami kepada istrinya. Kau kalau tidak mau manu kecil dan talak. Padahal kata Rasulullah, kata-kata itu tidaklah boleh dipermain-mainkan di dalam sebuah rumah tangga. Oleh karenanya itu, dalam kesempatan ini juga kita harus memahami dan menghayati. Ya, ada talak seorang suami kepada istri diucapkannya dengan penuh sadar. Karena memang dia tidak bisa lagi menerima, tidak bisa lagi untuk menahan segala sesuatu yang mungkin di hadapannya. Maka seorang suami boleh menjatuhkan talak. Tetapi sesuai dengan regulasi dan aturan kita, talak bisa dikatakan talak kalau itu diucapkan di sidang pengadilan. Mungkin dulu hukum ya di negara kita sebelum adanya aturan itu, mungkin talak itu boleh jadi diucapkan di sawah, ya kan? Boleh jadi diucapkan di rumah, boleh jadi mungkin diucapkan di kedai. Tapi sesuai dengan aturan dan regulasi negara kita, talak itu diucapkan di sidang pengadilan. Maka ada talak itu yang boleh dirujuk, dan ada talak itu yang tidak boleh dirujuk. Bagaimana seorang suami yang telah mengucapkan talak kepada istrinya? Lah jatuh talak kepada istri, kemudian takkan apa-apa balik. Talak jatuh sayang tibo. Talak tak ucapkan tak kena balik. Ini banyak kejadian. Boleh seorang suami kembali kepada istrinya, tetapi dia kembali ketika istri di dalam masa iddah atau masa tunggu. Berapa lama masa tunggunya? Masa tunggunya adalah selama 3 bulan atau 3 kali suci, kata agama kita. 3 kali quru'. Boleh suami kembali kepada istri di dalam masa iddah. Tetapi ketika masa iddah sudah habis, selama masa 3 kali suci, maka seorang suami tidak boleh lagi kembali kepada istri. Kalaupun dia ingin kembali kepada istrinya, maka dia harus memulai kembali perjanjian yang disebut dengan akad nikah itu. Yang kedua, ada talak 1, talak 2. Nah, ketika suami rujuk kepada istri atau suami kembali nikah dengan istrinya, maka talak dia 1 lagi, maka jatuhlah talak dia itu menjadi talak 2. Nah, talak 2 ini dia rujuk kembali. Ya. Ketika talak 2 rujuk kembali, dia bersatu kembali. Talak ketiga jatuh lagi, maka dia tidak boleh kembali kepada istrinya. Tak boleh lah, Pak. Kalau lah 3 kali talak itu, Pak, itu tidak boleh balik. Kenapa? Karena itulah yang disebut dengan talak bain. Talak yang tidak boleh dirujuk kecuali
istri atau suami sudah menikah dengan orang lain. Jadi Bapak dan Ibu yang berbahagia, sebetulnya persoalan talak, ya, kajian-kajian masalah ini perlu kita pahami dan perlu kita ilmui dalam kehidupan kita. Karena banyak orang bertanya, nyola talak doa, laisah doa, kata kecian doa. Ya, memang secara syar'i, kalau seorang suami telah menjatuhkan talak kepada istri dengan sadar, maka berarti itulah jatuh talak. Tapi ada jalannya, rujuklah kembali istrimu itu, kembalilah. Nah, rujuk itu kan tidak perlu saksi. Balik Pak dalam masa suci 3 kali suci itu Pak, selama 3 bulan tu baliknya balik sah rujuknya. Jangan sedang aling-aling ditunggu pula 3 bulan lah habis masa sucinya baru takanan. Nah, itu tidak sah. Itu harus dia nikah ulang kembali. Makanya hati-hatilah kita dengan kata-kata yang kita ucapkan kepada istri itu, karena itu mengandung yang namanya keabsahan suatu kalimat yang kita ucapkan itu. Kemudian ada lagi yang disebut dengan talak, ya, talak bain subra, ya, tidak bisa dirujuk, ya, tapi dia bisa kembali menikah dengan nikah yang baru. Kemudian ada talak bain kubra, ya, namanya talak 3, ya, di mana pasangan yang telah menikah, ya, kemudian dia cerai dan dia ingin menikah kembali dengan secara sah, ya, berarti dia harus nikah dahulu dengan pasangan lain, dengan wanita lain. Inilah aturan agama kita. Inilah sebuah perisai instrumen agama kita, mengatur bagaimana dalam sebuah pernikahan itu, ya, tidak ujuk-ujuk, datangnya elok-elok, kembalinya baik-baik. Inilah agama kita menuntun kepada kita. Tapi agama melarang. Tapi agama tidak membolehkan sesungguhnya. Kenapa? Rasulullah SAW mengatakan seperti itu tadi. Ya, karena talak itu adalah halal, akan tetapi dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Bapak dan Ibu yang berbahagia, tentu akan membawa dampak sosial kepada kehidupan kita ini, terutama mungkin kepada anak kita, kemudian mungkin kepada sosial dan lingkungan kita. Karena pada hari ini banyak tren yang sesungguhnya menjadi problema dalam kehidupan kita, Bapak dan Ibu. Talak, perceraian di kantor pengadilan agama itu tiap tahun semakin meningkat. Tiap tahun trennya semakin menjadi-jadi. Kenapa ini? Ini perlu kita jawab untuk diri kita masing-masing. Oleh karena itu, tentu dalam sebuah rumah tangga, dalam sebuah pernikahan, dalam sebuah perkawinan, perlu kita rawat, perlu kita bina, perlu kita sama-sama satu pasangan itu menyadari bahwasanya kita hidup dalam sebuah rumah tangga itu memang tidaklah sempurna yang kita inginkan. Boleh jadi suaminya sempurna, istrinya enggak. Atau boleh jadi suaminya sempurna, istrinya enggak. Jadi pasangan yang ideal itu adalah pasangan yang satu sama lain saling memahami, saling menghayati, saling mengerti. Jadi kalau suami istri, Bapak dan Ibu, kalau satu sama lain saling pengertian, maka insya Allah maka rumah tangganya menjadi rumah tangga yang dia inginkan itu. Apa itu? Rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Bukankah ayat itu ini selalu didengung-dengungkan oleh ustaz dan ustazah mungkin, atau seorang penghulu mungkin dalam sebuah pernikahan? Apa katanya? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'alakum bainakum mawaddah wa rahmah inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Oleh karenanya sebuah pernikahan itu tujuannya mulia. Sebuah pernikahan itu tujuannya agung. Tapi kadang-kala kita yang merusaknya. Kadang-kala kita yang memendekkan usia pernikahan kita itu. Tapi dikala kita mampu untuk merawatnya, dikala kita mampu untuk menyadari satu sama lain bahwasanya kita hidup di dunia ini tidaklah sempurna, tidaklah semuanya kita ini serba sempurna dalam kehidupan kita ini, maka satu sama lain pasti akan satu sama lain memahami. Oleh karena itu dalam majelis yang mulia ini, ya, kita sampaikan, mari sama-sama kita camkan, mari sama-sama kita tahan, mari sama-sama kita ingat bahwasanya sebuah perceraian, talak dalam Islam itu, pandangan syariat kita adalah tidaklah baik, tetapi justru sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah tadi, itulah dibenci, bahkan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu yang berbahagia, sebuah pernikahan itu mulia. Mari kita sama-sama rawat pernikahan ini, akan mendapatkan rumah tangga kita itu bahagia dunia dan bahagia nanti di akhirat nantinya.
Banyak maaf, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.